atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini, membuat satu ibadah, membuat satu perayaan, membuat satu acara zikir, sholawatan atau bid'ah yang Nabi nggak contohkan, berarti dari situlah tidak mungkin ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kira-kira sesat yang baik kayak apa, Mas? Kira-kira kalau ada ustadz yang berceramah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan sampaikan tema bid'ah hasanah, yaitu sesat tapi baik. Mudah-mudahan setelah ceramah kita semua menjadi orang-orang sesat tapi baik. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi tersesat. Yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan, dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina syafi'ina nuqrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang bid'ah. Apakah memang bid'ah itu semuanya sesat sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah. Dan ini sebagaimana frekuensi dari para Wahabi yang mana tidak mau yang namanya bid'ah hasanah. Setiap yang tidak pernah dikerjakan Nabi itu adalah bid'ah dan semuanya haram, syirik dan yang lainnya. Sebelum saya membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi seperti para sahabat, seperti Khulafaur Rasyidin, saya akan menjelaskan dari konsep itu bid'ah sendiri. Pertama, bid'ah di dalam kitab Al-Kulliyat Jamfil Mustalahat wal Furuq Al-Lughawiyah, karangannya Al-Abi Al-Baqaiyyub Musa bin Husaini. Di sana dijelaskan halaman 226, al-bid'atu kullu amalin umila ala ghairi mithali sabakin fa huwa bid'ah. Setiap amalan, setiap pekerjaan yang mana kerjanya dulu itu tidak pernah dikerjakan, maksudnya ya Nabi, maka itu adalah bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughah, karangannya Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf Nawawi, dijelaskan bid'un al-bid'atu bi kasril bab bisyar'i hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanqusatun ila hasanatin wa qabihatin. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, membuat-buat baru yang mana tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah ini dibagi menjadi dua, hasanah dan qabihah, yakni baik dan juga tercela. Itu keterangan di dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughah. Yang ketiga, di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Tabaqatul Asfiya, karangan yang Hafidz Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfihani, juz 9 halaman 113. Di sana dijelaskan al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudatun wa bid'atun matmumatun. Fa ma faqa sunnata wa mahmudun wa ma khalafahu as-sunnata fa huwa matmumun. Bid'ah itu ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Setiap perkara pekerjaan baru yang sesuai dengan hadis dan Al-Quran itu dianggap dengan bid'ah hasanah, yakni bid'ah mahmubah yang terpuji. Kalau seandainya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu adalah bid'ah yang tercela. Seperti itu. Sebagaimana watajukal Umar bin Khattab fi qiyam Ramadan, ni'matul bid'ah hadihi. Sebagaimana pekerjaan Sayyidina Umar
Pada waktu itu sebaiknya bid'ah adalah ini, padahal tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Kemudian di dalam kitab Manaqibus Syafi'i karangannya Imam Baihaqi juz 2 halaman 469 bahwasanya hadatsana qala al-mudatsani fil umur al-bani, dua perkara yang baru itu ada dua. Perkara yang baru itu adalah aduma ma'adatsa yukhal fi kitaban aw sunnatan aw tharun aw jama'an fa hadhihi bid'ah dhalalah. Setiap pekerjaan baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas, maka itu adalah bid'ah dhalalah. Dan setiap wathaniyatu ma'adatsa fil khair la khilafa fihi li wahidin min hadha. Kalau seandainya bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas, maka itu adalah bid'ah yang madmumah, bid'ah yang tercela. Sebagaimana juga pekerjaan sama dengan yang di atas. Kemudian di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dijelaskan halaman 339 juz 3 bahwasanya sami'tu Abu Umam Al-Bahili yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna farra 'alaikum. Intinya di sini dalam surah Al-Hadid ayat 27 Allah tidak mencela Bani Israil karena mereka itu membuat tradisi dengan tujuan mencari ridho Allah. Jadi Allah itu bukannya tidak ridho kepada orang Israel yang mana dia tuh sudah membuat tradisi rohbaniyah, tapi Allah itu benci kepada Bani Israil. Kenapa? Karena dia itu telah meninggalkan tradisi rohbaniyah. Bayangkan, Rasulullah tidak pernah mengerjakan atau melakukan amalan rohbaniyah, tapi Bani Israil membuat baru. Allah tidak benci karena mereka membuat sesuatu yang baru, tapi Allah itu benci kepada orang yang telah meninggalkan tradisi yang telah ia buat. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim karangannya Imam An-Nawawi, di sini dijelaskan hal juz 6 halaman 154 bahwasanya pada waktu ini tentang ini mana pokok intinya di bawah ini, wa kullu bid'atin dhalalah hada 'amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah qala ahlul lughah fi kulli syai'in. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Hada 'amun makhsus, dan ini teksnya masih umum. Maksudnya umum itu ya masih banyak dan harus ditentukan, harus taksis. Maksudnya seperti itu. Maksudnya apa? Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan amun maksus, lafaznya umum tapi tertentu amalannya, itu adalah ghalibul bidah. Rata-rata kebanyakan bid'ah itu sesat. Tidak semuanya perkara yang baru itu sesat, tidak semuanya bid'ah itu sesat, tapi kebanyakan, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslimnya, kebanyakan bid'ah itu sesat. Bukan semua bid'ah itu sesat, tapi kebanyakan bid'ah itu sesat, seperti itu. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslimnya juga, man sunnah fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam Islam, maka itu hukumnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang ia lakukan. Contoh, seandainya tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tapi dia membuat perkara baru di dalam Islam, maka dia dianggap mendapatkan pahalanya. Bukan malah dolalah, tidak mendapatkan dosa ini. Tidak. Setiap perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah mendapatkan pahala. Tidak semuanya mendapatkan dosa, atau tidak semuanya itu bid'ah dolalah. Itu juz 7 halaman 104 ya. Sudah di. Kemudian bid'ah, pembagian bid'ah. Pertama, di dalam kitab Al-Qawaidul Kubra Al-Ma'sum bi Qawaidil Ahkam fi Islahil Anam, karangannya Syekh Islam Izzuddin bin Abdissalam bin Abdul Aziz bin Abdissalam. Al-bid'ah fi lumalam yuhad fi asri Rasulullah SAW. Bid'ah itu adalah pekerjaan yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Bid'ah itu dibagi menjadi berapa ini? Dibagi 5. Ila bid'atin wajibatin, wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Seperti itu. Bid'ah itu ada 5 menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian di dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, karangannya Imam Allamah Muhammad bin Ismail An-Sun'ani,
Nah, di sana dijelaskan bid'ah itu juga terbagi menjadi 5. Wa qad qassama ulama al-bid'ati ala khamsati aqsamin ka hifdzil ulum wat taqwil war raddu 'alal mulhadati fi bi iqamatil adillah wa mandubah. Itu yang pertama wajib bid'ah wajib, seperti halnya dia itu menjaga ilmu syariat, apalagi ya intinya yang belajar ilmu nahwu, belajar ilmu fikih itu adalah bid'ah yang wajib. Sekarang bid'ah yang sunnah kabinatil madaris, seperti membangun madrasah, wa mu'atun, dan juga seperti bid'ah mubah apa? Katawassu'atin fi alwanil at'imah. Juga sunnah yang mubah, bid'ah yang mubah, seperti memperbanyak ya tawassu'at. Wa muharramah wa makruha wa huma dhahirun. Qaulul bid'atin dalalah anu makhsus, sama juga. Kemudian di dalam kitab Nailul Awtar min Israril Muntaqal Akhbar, karangannya Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, di sana dijelaskan faqala Umar nimatul bid'ah qala fil fathi al-bid'u asluha ma'uditha ala ghairi sabiqin wa tulaku fi syar'i ala muqabil sunnah fatakunu matmumah. Bid'ah ada 2. Itu di bawahnya ya. Waqad tangqisu ilal ahkam khamsah. Intinya ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 5. Kalau seandainya yang mengatakan 5 itu seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau yang mengatakan 2 itu seperti bid'ah yang dhalalah dan juga bid'ah hasanah atau mahmudah dan qabihah, makmumah. Kemudian di dalam kitab Majmu' Fatawanya Syekh Islam Ahmad bin Taimiyah. Ulamanya siapa? Ulama dari para Wahabi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini al-bid'atu bid'atani, bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharan min ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi bid'atu dhalalah. Setiap pekerjaan baru yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat dan bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maka itu adalah bid'ah yang dhalalah. Tapi terus kalau bid'ah hasanah adalah bid'ah lam tukhalif syai'an min dzalik fa hadza qad takun hasanatan li Umar. Dan setiap pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan, setiap pekerjaan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, jema', qiyas dan yang lainnya, maka itu adalah bid'ah hasanah. Sebagaimana pekerjaan Umar, sebagaimana perkataan Umar, liqaulihi Umar wa bid'atun lam tukhalif syai'a, mana nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Maksudnya ya waktu sholat tarawih gitu ya. Ini perkataan siapa? Perkataan Syekh Islam Ahmad bin Taimiyah atau Ibnu Taimiyah, yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Ulama siapa? Ulama dari Syekh Iranda, ulama dari Syekh Yazid, Syekh Basalamah dan yang lainnya. Ulama mereka yang mengatakan bid'ah itu ada 2, yang mana para pengikutnya mengingkari itu, berbohong atas perkataan Imam Ibnu Taimiyah, hanya mengambil tentang kesepakatan dari mereka, tapi tidak mau tentang seperti ini. Karena apa? Karena mereka itu ingin menjatuhkan atau ingin membenarkan pendapat-pendapat mereka, tidak sesuai dengan ulama mereka yang mengatakan bid'ah itu ada 2. Kemudian itu salah satu dari ulama mereka ya. Sekarang saya akan membahas tentang bid'ah-bid'ah atau perkara-perkara yang dikerjakan para sahabat yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir juz 20 halaman 134. Saya akan membacakan terjemahannya saja karena biar lebih singkat. Itu Mu'ad bin Jabal membuat cara baru dalam sholat bagi makmum masbuk, dan Rasulullah membenarkannya dan menjadikannya sebagai ketetapan sampai hari kiamat. Rasulullah tidak pernah mengadakan ini tentang makmum masbuk. Makmum itu kan ada 2, makmum masbuk, makmum muwafiq. Rasulullah pada waktu itu nggak pernah mengajarkan makmum masbuk, tapi Mu'ad bin Jabal mengerjakan ini dan Rasulullah membenarkan ini.
Fakunna baina raqin sajidin wa qa'imin wa qa'idin fajitu yauman wa qad sabaqtu bi ba'di sholati. Wa qalu Mu'adz bin Jabal faqala qad sunnalakum Mu'adz fattadu bihi idza ja'a ahadukum wa qad sabaqa bi syai'in min sholati falyusalli ma'al imam fa sholatu fa idza faragha al-imam falyaqdi ma sabaqa bihi. Riwayat dari Abdurrani di dalam kitab Al-Kabirnya. Kemudian di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karangannya Imam Ahmad sebagaimana ini kebanyakan Wahabi mengikuti Imam Ahmad tapi tidak sesuai. Ini mana? Sahabat Ibnu Abbas itu mundur dari shaf yang ditentukan oleh Nabi dengan alasan etika tanpa ada tuntunan sebelumnya dari Nabi, dan ternyata Nabi membenarkan bahkan mendoakannya. Contoh ini, pada waktu dulu Nabi itu ketika sholat dengan makmum, Nabi itu harus lurus dengan nggak apa-apa, lurus dengan imam nggak apa-apa. Ini yang diajarkan Nabi. Tapi Mu'adz Ibnu Abbas ini mundur sedikit. Kenapa? Karena etika, kita tidak sopan sholat dengan Nabi. Kemudian Nabi menariknya lagi. Setelah Nabi takbir, Ibnu Abbas mundur lagi karena etika, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kemudian di dalam kitab Sahih Al-Bukhari juz 3 halaman 14, ada seorang sahabat membuat bacaan baru ketika bangun menuju iktidarnya. Berarti ini setelah sujud ya, dalam sholat, tanpa ada tuntunan sebelumnya dari Nabi, dan ternyata Nabi membenarkannya. Ini wastadallu bihi ala jawaz ihdadi dzikrin min as-sholati wa al-ma'thurin idza kana ghayr mukhalifin lil ma'thur ala jawaz raf'i as-sauti bi dzikri ma lam yushawwish ala man ma'ahu. Gitu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Menambah bacaan baru. Apa tambahannya? Ini tambahannya. Qala sami'allahu liman hamidah qala rajul wa rabbana, yang di belakangnya, yang bid'ah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma sarafa qala takallim fa qala ana ra'aytu bid'ah thalathin. Kemudian siapa yang bicara di belakang? Saya ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, saya melihat berapa? 70 malaikat. Sebanyak 70 malaikat itu memintakan barokah kepada kami, mencatat itu. Dari 30 malaikat itu berebutan untuk mencatatnya. Karena apa? Karena doa itu mandi. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga bid'ah yang lainnya adalah membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sholatnya. Ini seorang sahabat membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat secara berulang-ulang tanpa ada tuntunan dari Nabi. Ternyata Nabi membenarkan. Setiap dia sholat itu setelah Al-Fatihah dia membaca surat Al-Ikhlas. Kedua rakaat dia membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat yang lain. Intinya setiap rakaat dia membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian itu yang dilakukan oleh para sahabat ya. Aslinya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sahabat. Yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah tapi dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin. Ini penghimpunan Al-Quran dalam mushaf. Itu penghimpunan Al-Quran belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini adalah bid'ah, tetapi dianggap baik hasanah oleh Abu Bakar, Umar, dan Zaid. Lihat ya, pada waktu itu kan memang Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di batu dan yang lainnya. Karena dari beberapa sahabat itu perang sudah berkecamuk dan banyak mati para sahabat, maka dikumpulkanlah jadi satu. Kemudian bid'ah yang dilakukan pada masa Umar, sholat tarawih ya. Sayyidina Umar menganggap sholat tarawih pada seorang imam, dan beliau dianggap sebagai bid'ah paling hasanah. Pada waktu itu kan Rasulullah sholat di rumahnya. Kenapa? Karena takut diwajibkan. Ada bid'ah, 3 bid'ah di sana. Bid'ah pertama adalah diadakannya imam, yang kedua diadakannya berjamaah, yang ketiga diadakannya rakaat. Nah, dicampurkan rakaat yang awalnya hanya 8, yang awalnya cuma hanya 2 dan lainnya, maka dijadikan satu, yaitu 20. Kemudian azan Jumat 2 kali pada masa Utsman. Sayyidina Utsman menambah azan dalam sholat Jumatnya menjadi 2 kali dan disetujui oleh para sahabat. Itu babul adzan yaumul jumu'ah hadatsana Adam. Terus qala an da'u yaumul jumu'ah awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-minbar bi kala'an Nabi wa Abi Bakar wa Umar. Falamma kana Utsman wa kathurun nas zada nida. Pertama itu cuma 1, kemudian di masa Utsman itu menambah karena manusia itu banyak,
Maka adhan yang pertama untuk memanggil manusia, yang kedua untuk sholat. Sholat hari raya di dua tempat pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sholat hari raya dilaksanakan di dua tempat. Padahal pada masa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dilaksanakan dalam satu tempat, dalam satu kota. Ini. Kemudian Ibnu Umar menambah bacaan talbiyah. Ini sudah saya jelaskan di TikTok itu ya. Di dalam kitab Sahih Muslim. Apa tambahan bacaan kan kalau kita keliling Ka'bah tawaf itu cuma labbaik innal hamda wa ni'mata ila akhirih. Kemudian Abdullah bin Umar itu menambah. Apa tambahannya? Kalau yazidu fiha labbaika labbaika wa sa'idaka wa sa'daika wal khairu bi yadaika. Itu tambahannya. Kemudian di dalam kitab Jiladul Afham, Al-Imam Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini juga salah satu ulama yang juga diikuti oleh para Wahabi. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud menyusun redaksi bacaan sholawat Nabi. Nah, di dalam kitab Ibnu Majah, juz berapa itu? Halaman 106 ya. Itu karangannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu menyusun redaksi bacaan. Imam Ibnul Qayyim Jauzi membenarkan di dalam kitab As-Sunan Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah membenarkan tentang itu. Kok malah para Wahabi sekarang itu tidak mau dengan perkataan-perkataan ulama mereka, tapi kenapa menyimpan tentang bid'ah atau pekerjaan-pekerjaan tulisan-tulisan dari ulama mereka yang seharusnya sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di dalam kitab Jilalul Afham juga karangannya Salam ala khairil anam, karangannya sama Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang sholat, redaksi sholawat susunan Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas menyusun redaksi bacaan sholawat Nabi. Itu mana? Allahumma taqabbal syafa'ata Muhammadil kubra warfa' darajatahu al-umniyah wa'tihi su'alahu fil akhirati wal ula kama ataita Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Tidak pernah dikerjakan Nabi, tapi dikerjakan oleh Ibnu Abbas, disusun. Kemudian sholawat susunan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Jilalul Afham juga ini banyak dari beberapa kitabnya Imam Abu Ayyub itu bin Abdul Qayyim Al-Jauzi itu banyak. Ini juga salah satu kitab yang memang dicenderungi oleh ahlu sunnah juga ya, karena memang ada yang bertentangan dan juga ada yang tidak. Banyak perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan Wahabi yang sekarang, padahal ulama mereka ya, padahal kebanyakan ulama mereka, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Syekh Utsaimin, Al-Albani, itu juga salah satu banyak tentang perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan Wahabi yang sekarang.